Kohabers. Wah, kita udah sampai kepada vertical sharing, webinar vertical sharing volume 18 ya. Langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kohabers semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Udah suntik vaksin belum nih? Penting banget ya ditanyain. Oke, nah seperti biasa kita keluarkan passwordnya dulu ya biar lebih ceria ya di siang yang agak-agak sendu ya. Kohab, we learn, collaborate, and we grow. Yeah. Halo teman-teman semua, teman-teman Kohabers dimanapun berada. Saya pengen absen dulu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Yeni dari tim Kohab tentunya, dan narasumber-narasumber kece kita hari ini ada Mas Atria Pratomo dari Principal KOH Studio, dan dari Royal Board ada Pak Wim Mandala Febrianto sebagai Project Eksekutif dari Royal Board. Nah, biasanya saya nanyain nih teman-teman dari mana aja ya kan. Sangat bangga tentunya kalau untuk Kohab sendiri ada teman-teman yang bisa jangkau dari Indonesia Tengah atau Indonesia Timur atau bahkan dari luar ya tentunya. Oke, kita mulai ya, absen nih dari mana. Kalau Kohab sendiri itu dari Medan ya kan. Untuk biasanya di flyer juga kita cantumin di Medan itu di mana spesifiknya. Jadi kalau teman-teman setelah Covid atau mungkin ada yang ada perjalanan bisnis atau perjalanan apapun yang ke Medan, boleh silahkan mampir ke Kohab Gallery tentunya. Ada juga Kohab Coworking Space dan ada juga Kohab Event seperti sekarang ini kita tetap buka tentunya dengan protokol Covid ya. Oke. Nah, sedikit tentang webinar kali ini. Sesuai temanya, identifikasi privasi dalam keterbukaan saat berarsitektur. Tentunya nanti dijelaskan dari Mas Tio ya, Atria Pratomo, seperti apa sih pengalaman, perjalanan, dan pembelajaran berarsitektur sejauh ini ya, selama ini. Kemudian nanti untuk dari pengetahuan produknya, ada juga Royal Board yang nantinya menjelaskan seperti apa sih Royal Board itu, terbentuk dari kapan, dan sudah seperti apa project reference-nya ya. Kita juga mau tahu tentunya untuk upgrade referensi produk kita. Oke. Nah, pertama kali join ikut event ini atau yang udah pernah mungkin mengulang ya, ada sedikit video tentang Kohab. Oke, langsung saja. Selamat datang di Kohab Indonesia. Halo Kohabers, we learn, collaborate, and we grow. Tim Kohab sangat bersemangat untuk memperkenalkan ruang lingkup pelayanan dalam 3 kategori, yaitu Kohab Gallery, Coworking Space, dan Event. Dengan 15 co-branding yang saling mengisi. Kohab Gallery dimulai karena adanya kesulitan dari pelaku AEC industri dalam mendapatkan akses cepat ke referensi produk interior arsitektur, seperti sampel, katalog, dan buku. Hanya ada satu fungsi untuk satu brand yang ditawarkan sehingga terkesan eksklusif. Kohab menawarkan produk touring dan konsultasi untuk setiap fungsi produk interior arsitektur yang diinginkan. Kami juga menjaga kebersihan dan sterilisasi ruang untuk setiap space yang ada di seluruh gedung Kohab Indonesia, terutama di lantai 1 sebagai posisi Kohab Gallery. Di lantai 2 gedung Kohab Indonesia terdapat Kohab Coworking Space. Kohab Coworking Space memiliki peran penting dalam menawarkan wadah alternatif bagi teman-teman dari kalangan arsitek, teknisi, dan konstruksi untuk bersinergi secara produktif dalam melahirkan ide-ide kreatif. Dibuka dari harga Rp60.000 per harinya, kita sudah mendapatkan akses sampel dan katalog interior arsitektur. Ruang kerja yang disewakan yaitu paket harian, mingguan,
bulanan bahkan tahunan dengan kapasitas pengguna individu maupun kelompok. Dilengkapi juga dengan private office dan virtual office sesuai kebutuhan. Print dan scan, preflow teh dan kopi, high speed internet access, safe dan comfortable spot. Untuk informasi lebih lanjut, Nah, itu dia teman-teman, Kohabers, sedikit tentang Kohab ya. Jadi saya tambahkan sedikit, Kohab itu berdiri karena ada beberapa alasan tentunya, karena kita, untuk di Medan sendiri sangat sedikit mendapatkan referensi produk interior arsitektur, baik itu berupa katalog ataupun, sampel produk, seperti itu susah sekali terutama teman-teman yang, freelance, bergerak sendiri ya, tentunya sangat sulit untuk mendapatkan, referensi update-an, produk interior arsitektur. Nah, Kohab hadir untuk, membantu sedikitlah, meringankan keresahan tersebut. Jadi teman-teman bisa, visit atau survei langsung ke Kohab, tentunya ada galeri di lantai 1, beberapa produk ya, yang sistemnya satu brand untuk satu produk, jadi enggak terlalu rame. Nah, kalau misalkan mau lebih banyak itu ada di lantai 2. Dari produk interior arsitektur juga kita bisa lihat, kita bisa akses karena di lantai 2 juga ada coworking space yang bisa kita, jadikan sebagai referensi tempat kerja. Kita juga berusaha untuk tetap produktif, untuk semua layak bisa mendapatkan tempat kerja yang dengan vibes, positive vibes gitu ya. Nah, dan di lantai 2 kita bisa akses, semua layaknya seperti apa sih, untuk produktivitas kerja yang bagus itu, ya kita bisa ada WiFi, ada, free flow teh dan kopi, ada loker juga, ada referensi produk interior arsitektur. Nah, seperti yang saya sekarang ini, saya ada di, lantai 2 gedung Kohab, Indonesia, ada di lantai 2 seperti ini tampilannya, meja-meja seperti di belakang saya, seperti yang saya tempati juga, cuma beda-beda paket. Ada harian, ada mingguan, dan ada bulanan, gitu. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Kemudian ada Kohab Event. Kohab Event ini, event ini adalah bagian dari Kohab Event. Jadi webinar yang dulunya sebelum, eee, adanya corona kita laksanakan secara offline, tapi ruang lingkupnya hanya untuk Medan saja, Sumatera Utara saja, dan adanya corona ternyata bisa lebih jauh ya gitu ya, ada kesempatan untuk kita lebih global gitu. Jadi dari teman-teman manapun bisa akses secara webinar. Itu dia. Jadi kalau ada pertanyaan lagi nanti yang membingungkan, Kohab itu apa sih? Ada di mana aja sih? Eee, Bisa ditanyakan langsung ya dari kolom chat. Nah, teman-teman yang nantinya, eee, bakalan bergabung ya atau baru bergabung, saya ulangi kembali, nantinya kalau ingin, bertanya ada kita bisa, taruh di kolom chat dan bisa tanyakan kepada, narasumber yang mana gitu. Dan jangan lupa untuk screenshot dan, share ke IG story teman-teman Kohabers dan jangan lupa tag, narasumber kita, Mas Atria Pramono, kemudian, Royal Board dan @hello_kohab ya teman-teman. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, bintang tamunya nih ada Mas, Atria Pratomo, Mas Tio. Halo Mas, sudah di Halo sana kah? Mbak, Ya, halo Mas. Ini live dari mana nih Mas? Dari Jakarta? sekarang saya lagi ada di studio di Bandung, Mbak. Oh, Bandung. Wah, Bandung ya. Hmm. Di sana mendung nggak Mas? Panas, mendung Di kali ya? sini hujan badai kebetulan. Waduh waduh, hujan badai ya? Iya. Wah, kalau di Medan sekarang lagi hujan sih, cuman nggak terlalu deras, gitu. Tapi kayaknya jam-jam segini Oke. memang hujan sih, selalu dari kemarin-kemarin. Oke, semoga internet kita lancar ya walaupun hujan badai. Mudah-mudahan ya, Mbak. Iya, Kita oke, berharap. iya. Nah,
Kita lanjut ke narasumber berikutnya, ada Pak Wimandala Febrianto. Sudah di sana, Pak? Ya Bu, siang. Siap, oke. Sudah. Di sini juga hujannya deras banget Bu, sorry Bu. Oke, deras banget. Itu di mana? Di mana, Pak? Jakarta, Depok, Bogor? Iya, saya lagi di daerah Jakarta Bu. Oh, Jakarta berarti ya, Pak? Oke. Semoga tidak banjir ya dalam perjalanan pulang nantinya. Semoga Bu. Oke, dan semoga internet kita lancar ya. Saya juga deg-degan nih dari sini. Kita semua dalam keadaan hujan ya di mana-mana. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu lagi ya. Dari tadi mempersingkat waktu. Kita lanjut ke produk tentunya. Kita buka dulu bahan materinya. Oke. Nah, langsung aja ya berarti ya Pak Mandala. Oke. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Yani atas waktunya dan kesempatannya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya ingin mempresentasikan produk dari Royal Board. Mungkin bisa next Bu. Next. Oke, next lagi Bu. Oke, sebelumnya kenalkan dulu bisnis unit kita. Jadi Royal Board itu ada di dalam namanya Divestment Company. Di dalam Royal Board itu Bapak Ibu sekalian Bapak bisa lihat itu ada Pucika, ada Granito, ada Royal Kitchen Sink, ada Javasman. Itu semua produknya adalah di bawah satu naungan perusahaan kita. Next Bu. Oke. Nah, untuk pengenalan Royal Board itu sendiri Bapak Ibu sekalian, kita bahan utamanya itu ada namanya semen, pasir silika dan air. Lalu ketiga komponen itu Bapak Ibu sekalian kita campurkan ke dalam mesin hopper dan lalu nanti kita campurkan kembali dengan pulp dan kita aduk menjadi satu. Kita masuk ke mesin utama dan setelah mesin utama itu kita masuk ke namanya selanjutnya intercooling. Ya, kita masuk ke cooling. Jadi itu ada quality control dari pabriknya kita. Lalu adonan dari Royal Board itu kita masukkan ke autoclave sehingga papan kita tuh terkristalisasi dengan baik. Jadi tercipta papan Royal Board yang kuat yang bisa tahan sampai 12 tahun Bapak Ibu sekalian. Oke, next Bu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kita sudah mendapatkan achievement. Jadi untuk achievement ini kita sudah masuk top brand selama 2 tahun belakangan ini yaitu tahun 2020 dan 2021. Selain itu juga Royal Board sudah termasuk di Green Directory Indonesia. Jadi produk kita juga sudah termasuk mempunyai sertifikat green. Oke, next Bu. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini Bapak Ibu, jadi produk Royal Board itu banyak, ada namanya klasik, pastia, skirting, siding, komis, vlog, deco, dan cladding. Tapi untuk tema hari ini Bapak Ibu, saya hanya mengkhususkan 4 produk kita aja, yaitu klasik, pastia, siding, dan deco. Oke, next Bu. Nah, sebelum itu kita harus berkenalan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ada namanya produk non-board atau produk plank. Produk planknya kita tuh ada tipe profilnya banyak, ada namanya tipe B, itu salah satunya bevel, dan ada tipe BG, di tengah-tengahnya kita kasih garis lurus. Next Bu. Lalu kita ada tipe C, jadi ada tipe S, dan kita juga ada namanya tipe L. Next Bu, satu kali lagi. Nah, kita ada tipe L. Jadi tipe L ini sudah ada interlocknya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sudah bisa saling mengunci satu sama lainnya. Oke, selanjutnya Bu Yani. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat secara singkat spesifikasi produknya dari LB Classic kita. Mulai dari 3,5 mili sampai ke 8 mili. Oke, next Bu Yani. Nah, kita masuk ke LB Classic. Jadi kita bakal bahas lagi tentang tema kita bagaimana kita mendesain suatu privasi yang dengan keterbukaan. Jadi di sini kita edukasi. Oke, next. Dengan edukasi ini Bapak Ibu sekalian, kita itu mulai dari ketebalan 3,5 mili sampai 8 mili. Oke. Edukasi kita ini Bapak Ibu sekalian biasanya sering digunakan sebagai partisi ataupun plafon, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa digunakan sebagai bahan berikut. Oke. Next Bu. Nah, kalau untuk partisi Bapak Ibu sekalian, kita bisa menggunakan partisi yang udah
dibikin akustik Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa menggunakan rangka wallstud, terus Bapak Ibu memberikan lapisan dinding edukasi 2 lapis, itu akan menghasilkan tingkat akustiknya sampai ke 49 desibel Bapak Ibu sekalian. Next, Bu ini. Oke, nah itu metode salah satu cara pemasangannya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah yang ini adalah keterangan kita untuk ketebalan yang 8 mili. Jadi kalau kita yang 6 mili itu sampai 50 desibel, nah untuk yang 8 mili kita sampai 55 desibel Bapak Ibu sekalian. Jadi jika ekspektasinya kita digunakan sebagai partisi ruang kantor ataupun digunakan sebagai partisi pada apartemen, itu sangat cocok. Jadi sudah bisa mengendap atau sudah bisa menyaring suara yang ada dari luar. Oke, selanjutnya Bu ini. Nah, ini adalah nah ini juga penggunaan aplikasi kita yang lain. Jadi selain digunakan sebagai partisi ataupun plafon, bisa juga digunakan sebagai spandril ataupun sebagai lapisan atap bitumen Bapak Ibu sekalian. Lanjut Bu. Oke. Ini berikut adalah salah satu desain contoh pengaplikasian aplikasi kita, di mana asik itu dipotong secara dengan ukuran 1 meter kali 1 meter. Lanjut Bu. Oke, next. Nah, kita masuk ke produk ini kita yang kedua, yaitu Elbi Faskia. Jadi, secara umumnya Elbi Faskia kita itu sering digunakan sebagai fasad. Jadi untuk fasad ini kita ada 2 tekstur, itu tekstur walnut dan tekstur teak. Oke, lanjut Bu. Ya nih. Lanjut. Nah, Elbi Faskia kita nih Bapak Ibu sekalian. Next, kalau diaplikasikan sebagai outdoor bisa sebagai fasad, seperti yang contoh yang Bapak Ibu lihat di sini di slide presentasi. Bisa juga digunakan sebagai secondary skin di next slide. Oke, Bu. Next selanjutnya, Bu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi juga bisa digunakan sebagai secondary skin. Ya, itu juga salah satu desain penggunaan aplikasi dari Elbi Faskia kita yang sesuai dengan temanya kita pada hari ini, Bapak sekalian. Selanjutnya, Bu, ini next slide presentasi. Oke. Elbi Faskia kita Bapak Ibu. Jadi selain fasad dinding juga bisa digunakan sebagai pagar rumah. Oke, selanjutnya Bu Yani. Lanjut, next. Oke, nah faskia kita kalau di interior itu sering digunakan sebagai pergola ataupun plafon desain plafon yang bisa Bapak Ibu lihat di slide presentasi. Selanjutnya Bu. Nah, selanjutnya kita bahas ke RB Deco. RB Deco ini adalah produknya kita yang dimana kita udah memberikan motif. Jadi dari pabrik itu udah memberikan potongan motif yang udah berlubang-lubang. Untuk motifnya sendiri, next motifnya itu, oke. Ini next slide. Oke. Nah, itu di Bapak Ibu bisa lihat di presentasi ini itu ada 3 tipe, ada nama tipe bubble star, ada nama fairy star, terus ada juga namanya Ardor. Tapi kita juga bisa menerima desain custom design Bapak Ibu sekalian. Next Bu ini. Desain contoh aplikasi yang bisa digunakan dari RB Deco Bapak Ibu sekalian. Jadi RB Deco kita bisa sebagai partisi ataupun sebagai fasad secondary skin. Lanjut Bu. Next Bu. Terus kita selanjutnya ada namanya RB siding. RB siding itu sering banget digunakan sebagai material fasad. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, RB siding kita sama seperti Faskia, yaitu ada namanya walnut dan teak. Jadi walnut itu ada serat kayunya, sedangkan teak itu ada polos. Berikut adalah contoh aplikasinya Bapak Ibu sekalian yang bisa Bapak Ibu lihat di presentasi dari penggunaan RB siding pada area fasad dan pada area balkon. Next, Bu Yani.
khusus untuk RB shading kita banyak sekali diaplikasikan sebagai fasad. Jadi emang untuk fasad material-material yang kayu kita substitusikan dengan menggunakan RB-nya shading kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, oke. Ini di slide presentasi yang ini berikut itu Bapak Ibu itu adalah salah satu project reference kita di mana itu mereka menggunakan RB fascia kita, Bapak Ibu, RB fascia dan RB shading kita. Next, Bu Yani. Oke, jadi Menunggu soalnya mungkin di sana juga kondisinya sedang sulit ya internetnya. Oke. Oke, Mas Atria Pratomo dari dari KOH Studio. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Mas. Ini PowerPoint Baik, materinya. baik. Terima kasih waktunya, Mbak. Silakan sambil menyusun, memunculkan materi yang saya sudah kirimkan. Saya buka dulu. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Makasih teman-teman semua udah meluangkan waktu dan kuotanya ya. Salam kenal, saya Tio dari KOH Studio. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk berbagi sore ini. Alhamdulillah kita dikasih kemudahan lewat teknologi daring ya. Jadi kita bisa bertatap muka sambil tetap menjaga protokol kesehatan. Saya harap acara sore ini nggak usah terlalu serius, tapi bisa jadi diskusi santai yang akan saya coba panasi melalui foto-foto baik keberhasilan maupun kegagalan di proyek saya. Nanti kita coba lihat ya. Terus kalau misalnya suasananya kondusif, silakan di-unmute mikrofonnya biar komentar-komentar kreatifnya tuh muncul gitu, keluar gitu. Nggak apa-apa, biar kita tuh kerasanya interaktif. Biar tetap menjaga semangat dan optimisme di tengah lini masa yang negatif. Oke ya. Boleh next, Mbak? Untuk sharing kali ini, boleh di slide sebelumnya. Untuk kali ini, saya coba memulainya lewat pertanyaan yang akan kita kupas lewat kelima proyek saya yang mudah-mudahan kita punya cukup waktu ya untuk ngebahas semuanya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, dari kelima proyek tersebut, beberapa sudah pernah saya bahas di akun Instagram saya dengan handle @artriapratomo, begitu juga di akun Twitter dengan handle yang sama. Begitu 2 minggu yang lalu sebenarnya ketika saya dihubungin sama Mbak Yeni dan Kohab, yang muncul di benak saya adalah pertanyaan. Awalnya saya dikasih tema dengan judul identifikasi privasi dalam keterbukaan saat berarsitektur. Kemudian saya bertanya, boleh next slide, Mbak? Pertanyaannya, adakah kontradiksi antara privasi dan keterbukaan? Nah, hal itu yang akan coba kita diskusikan ya sekarang di sini. Tapi sebelumnya, sebelum mendengar saya bicara kurang lebih 20 menit ya, mungkin ada yang nggak percaya gitu. Siapa sih ini? Kok kayaknya ngomong aja gitu. Kita coba kenalan dulu ya. Next slide boleh, Mbak? Ini milestone saya selama saya berkarir di arsitektur. Tahun 2011 saya lulus dari ITB, dan ketika itu angkatan saya bikin satu buah buku yang isinya proyek-proyek, kasus-kasus, studi-studi yang kami lakukan selama jadi mahasiswa di sana. Judulnya Footprints.
Itu bisa dibeli di Perpustakaan Arsitektur ITB. Nah, dari situ muncul kesukaan saya untuk membuat buku. Nah, makanya format presentasi kali ini juga bentuknya sebuah buku gitu. Setelah lulus, saya coba berkarir di arsitektur sesuai bidang saya, diajak bergabung dengan biro arsitektur kecil yang dibuat saya dan teman sekelas saya namanya Rampak Asli. Dulu kita sempat membuat beberapa pameran di Bandung, terus kita juga membuat satu buku yang arsitek senior yang kebetulan dosen kita juga, Pak Baskoro. Ini bukunya yang pertama. Judulnya itu Extending Sensibilities Through Design. Itu dari situ saya dikenalin lagi ke proyek buku lagi yang ternyata saya suka gitu. Proses membuat bukunya. Karena yang membuat saya suka itu proses dokumentasi karya, proses dokumentasi thinking architecture seorang arsitek yang biasanya black box, itu tuh menjadi sangat jelas melalui buku. Nah, dari situ kebetulan bironya tidak bertahan lama karena salah satu foundernya harus kembali ke Malaysia, yang satu balik ke Banten, saya sendiri harus balik ke Jakarta waktu itu. Nah, kemudian saya berkarir di Plasis. Nah, di sini saya dikenalkan dengan sistem dalam biro arsitek. Nah, itu dikenalkan tentang X-raving pada CAD, kemudian bagaimana manajemen proyek pada high-rise, apa aja yang dipisah, apa aja yang disatukan. Nah, ini saya belajar di situ. Kemudian tahun 2013 saya diajak bergabung oleh Mas Riri ke Atelier Riri waktu itu. Nah, dari situ juga saya langsung ditunjuk sebagai kepala studio pada tahun pertama sampai terakhir saya keluar 2018. Itu saya juga terlibat dalam penyusunan buku. Lagi-lagi buku ya. Bukunya Mas Riri ini baru terbit tahun 2019 ya. Itu padahal sudah mulai disusun dari tahun 2014. Cuma karena satu dan lain hal, terus berganti publisher, itu jadi molor-molor lagi. Tahun 2018 baru saya berkarir sendiri dengan di bawah nama KOH Studio. Tolong slide selanjutnya, Mbak. Baik, ini mudah-mudahan terbaca ya. Nah, dari sini saya mau coba memaparkan kelima proyek yang saya pikir cukup relevan dengan tema kita. Dengan menjawab pertanyaan tadi ya, kontradiksi, apakah ada gitu kontradiksi antara privasi dan keterbukaan. Ini ada 5 proyek, dan masing-masing proyek itu punya agendanya dan punya kekuatannya masing-masing. Ini tertulis kalau untuk di Neckau House, ini ada insertion, renovasi, struktur dan dimensi, grid existing, dan selanjutnya. Begitu untuk di proyek rumah kampung BSD, shelter Marina Ancol, aviari di Avani, ini masih rumah tinggal, kemudian di Pine House. Ini proyek renovasi yang terakhir. Next selanjutnya, tolong. Baik, ini adalah proyek Neckau House di Pasar Minggu, Jakarta. Ini isunya itu adalah renovasi di hunian berlantai 3. Nah, isunya adalah insertion, renovasi, struktur dan dimensi, grid existing, custom furniture, lapisan ruang baru, dan visual access. Boleh tolong slide selanjutnya? Nah, oke. Ini boleh slide-nya bisa maju terus sampai akhir
bab proyek ini, nanti boleh mundur lagi. Kita maju mundur aja nggak apa-apa. Sambil saya cerita, biar waktunya biar nggak kerasa panjang. Baik, di proyek ini saya dikasih tugas oleh klien untuk merancang hunian, tapi penghuninya itu tidak satu orang gitu, bukan satu keluarga, tapi banyak stakeholders-nya. Pertama adalah owner-nya tentu, terus kemudian owner ini dia punya beberapa kantor, dan kantornya itu seringkali membuat acara, dan acaranya seringkali bersamaan di waktu yang sama. Makanya saya coba buat pojok-pojok yang bisa dipakai dalam waktu bersamaan oleh seluruh penghuni di sini. Ini kalau di slide yang tadi ada balkon belakang, itu sebagian tertutup, ada dinding melayangnya, yang itu tuh fungsinya untuk mengendalikan visual akses dari tetangga. Jadi orang yang beraktivitas di balkon itu masih tetap nyaman tanpa risih dengan intipan dari tetangga. Nah, yang menarik dari proyek ini menurut saya adalah pemakai dari bangunan ini tuh bukan cuma manusia, tapi ada beberapa animal, ada beberapa hewan-hewan hasil rescue. Jadi ownernya ini kebetulan dia suka binatang, dan yang di rescue oleh dia ini tidak terbatas untuk kucing ya. Nggak hanya kucing, ini kalau dilihat tadi ada beberapa rumah kucing, ada rumah burung, tapi ada juga bearded lizard, itu kayak kadal-kadal gitu, terus ada bunglon juga, terus ada yang melata-melata itu ada, nanti kita lihat ya. Nah, gimana sih konflik apa yang muncul? Yang jelas itu adalah grid existing struktur ya, itu tidak bisa diganggu gugat lagi, karena kita cuma bisa remodeling lantainya, dindingnya, bukaannya, itu kita bisa remodeling. Tapi yang kita nggak bisa adalah menggeser grid strukturnya. Nah, kalau kita lihat di foto-foto ini, itu saya mencoba memunculkan lapisan ruang baru itu di balkon belakang yang kita lihat nih. Itu kemudian boleh slide berikutnya. Nah, itu di balkon belakang juga ini kita masih mempertahankan visual access dan exposure ya. Jadi walaupun ruangnya berbeda, tapi masih bisa berinteraksi penghuni-penghuni di dalamnya. Terus boleh slide selanjutnya. Nah, di interior juga mencoba mengakomodasi kebutuhan kucing, yaitu kalau ada kucing biasanya dia makan, tempat makannya ditaruh di mana. Terus kalau makan dia pasti BAB-nya di mana, tempat BAB-nya ditaruh di mana. Makanya itu ada banyak kompartemen dari custom furniture di interior rumahnya. Kemudian untuk efisiensi spasial juga shaft tangga yang biasanya hanya terdiri dari uptrade, untrade, dan pijakan, dan railing, ini kita coba sisipkan rak buku di sekeliling shaft tangga. Tadi bisa dilihat fotonya di Instagram ownernya, itu anaknya suka, ya jadi terpaksa suka baca karena rak bukunya itu aksesibel bahkan untuk anak kecil gitu. Kemudian ini kita, Mbak Yani tolong diingatkan ya waktunya, kita cuma punya sedikit kayaknya ya, jadi satu proyek kayaknya 5 menit cukup ya Mbak? Iya, cukup sih Mas. Oke, berarti kita langsung ke catatan Nekau House ya. Jadi untuk merangkum yang barusan saya paparkan, ini ada pertama itu
ide awal. Idenya renovasi hunian yang dapat mengakomodasi berbagai aktivitas penghuni dalam waktu yang bersamaan, termasuk hewan-hewan hasil rescue. Nomor 2, ini konteksnya. Kita fokus pada efisiensi spasial, mempertahankan fasad dan struktur ya. Kemudian tantangan yang dihadapi, efisiensi spasial harus mengikuti grid struktur existing sambil mengendalikan visual akses dari tetangga. Solusinya adalah memaksimalkan custom furniture, menambah lapisan ruang baru di area depan dan belakang. Kemudian yang terakhir, ini kata kuncinya adalah ruang luar dan ruang dalam bisa dimanfaatkan setiap waktu oleh semua penghuni rumah dalam waktu yang bersamaan. Oke, ini kita lanjut ke proyek berikutnya ya. Proyek berikutnya ini adalah rumah kampung di BSD. Jadi sedikit konteks untuk proyek ini. Ini juga boleh di maju mundurin aja ini fotonya Mbak di slides-nya. Oke, baik. Untuk konteks proyek ini adalah owner-nya ini kebetulan tidak tinggal di Indonesia. Saat proyek ini berlangsung, owner-nya itu sedang bekerja di Dublin, Irlandia. Kemudian bapaknya ini punya 2 anak. Satu, kakaknya ini sedang kuliah di Hong Kong. Kemudian adiknya lagi kuliah di London. Nah, ibunya ini sebagai ibu rumah tangga yang baik, setiap 2 minggu sekali pergi ke kota-kota tersebut untuk mengurusin anggota keluarganya. Nah, makanya muncul rumah kampung ini. Ide rumah kampung ini munculnya dari mereka tuh ketika sudah waktunya akan kembali ke Indonesia, mereka sebutannya adalah pulang kampung, pulang ke kampung. Jadi tipologi rumah kampung itu yang ingin kita bawa ke hunian ini. Makanya kalau kita bisa lihat di skematik yang tadi sudah lewat ya, hunian ini terdiri dari beberapa compound rumah. Jadi ada 6 masa bangunan yang masing-masing itu punya penghuninya yang spesifik. Jadi ada 1 compound rumah untuk bapak dan ibu, 1 compound rumah untuk kakak, 1 compound rumah untuk adik, 1 compound rumah untuk mertua si bapaknya, 1 compound rumah untuk orang tua si bapaknya, dan 1 compound rumah untuk keluarga tamu. Jadi kita coba memasukkan tipologi dimensi spasial apartemen dan programmingnya ke lahan yang luasnya 660 meter persegi ini. Oke, kita coba masuk ke catatan rumah kampung. Coba Mbak di halaman. Oke, terus lanjut di halaman terakhir proyek ini. Baik, ini ya. Jadi catatannya adalah seperti biasa di akhir proyek akan saya coba rangkum catatan-catatan untuk proyeknya. Ini mudah-mudahan bisa kebaca ya. Jadi idenya adalah menemukan rumah self-sufficient sebagai tujuan pulang kampung 6 keluarga sekaligus. Oh, tadi saya belum sebut ya, kalau rumah ini tuh dia ingin berkelanjutan dengan cara self-sufficient. Jadi ada aquaponik. Aquaponik itu ada semacam hidroponik, tapi aquanya itu dengan cara memanfaatkan kolam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangganya. Oke, kita lanjut ya. Kedua adalah konteks suasana kampung dengan kebutuhan
dan dimensi spasial dan program ruang layaknya apartemen. Jadi walaupun namanya rumah kampung, tapi spasial dan program ruang di setiap huniannya itu kayak apartemen. Apartemen one bedroom, apartemen studio, apartemen two bedroom. Nah, untuk studinya tadi udah kita lihat nih, walaupun kita nggak fokus ke sana. Terus tantangannya apa sih? Nah, tantangannya adalah mendesain hunian untuk 6 keluarga sekaligus. Itu kan terdengarnya jadi skala yang besar ya. Nah, itu perlu diimbangi dengan keterbangunan yang sederhana, mudah direplikasi, dan dapat dibangun bertahap. Ini adalah kunci-kunci yang memungkinkan keterbangunan dari proyek ini. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya adalah kombinasi dari dimensi grid, material modular, struktur prefab, dan sistem dinding drywall menjadi titik berat pelaksanaan untuk efisiensi durasi konstruksi. Itu kuncinya kalau untuk di proyek ini. Nah, self-sufficiency, aquaponik, dan rainwater harvesting menjadi usaha menekan carbon footprint dan upaya menginisiasi ekosistem yang berkelanjutan. Nah, hal-hal ini itu sebenarnya tidak murni top down dari arsitek ya, tapi dari penghuninya sendiri tuh yang ingin hunian yang ramah lingkungan sebutannya untuk sama oleh Bu Tanti itu. Jadi dia ingin hunian yang berkelanjutan. Bahasanya seperti itu. Kemudian kita analisa dan kita sintesiskan menjadi beberapa program ruang di dalamnya. Oke. Ini kita masih on time ya, Mbak? Masih, Mas. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke proyek berikutnya. Sebelum itu saya ada video untuk yang proyek rumah kampung BSD, boleh dimainkan, Mbak? Oke, Mas. Ini untuk ini untuk memperlihatkan suasana beberapa masa rumahnya. Oke. Ini kita ada di bagian utara nih. Ini terlihat di sini ada 6 masa bangunan. Ini masa bangunan untuk orang tuanya. Sebelahnya itu untuk kakek nenek. Nah, kalau sisi fasad yang ini untuk kompon rumah tamu. Ini walaupun lahannya sebenarnya ya bisa dikatakan mid size ya, medium. Tapi karena masa bangunannya itu tipologi apartemen, jadinya kita masih punya banyak ruang terbuka hijau di dalamnya. Nah, okay. Baik, kita lanjut ke proyek selanjutnya. Silakan kalau misalnya ada yang bertanya. Saya saat ini belum bisa baca kolom chat, nanti bisa dibantu oleh Mbak Yeni ya. Oke, proyek selanjutnya adalah proyek dadakan ini. Proyek yang mintanya cepet-cepet nih. Ini dari shelter Marina di Ancol. Saya kebetulan waktu itu dihubungi oleh tukang listrik saya di Jakarta. Jadi kalau menurut Mas Ari nih ya, nama tukang listriknya, temannya ada yang minta dibikinin kanopi untuk tempat parkir. Nah, briefing awalnya tuh seperti itu. Jadi bukan shelter Marina untuk calon penumpang kapal ya, tapi kanopi untuk parkir mobil. Nah, kemudian yang menjadi tantangan adalah durasi konstruksinya ini sangat singkat nih. Ini 2 bulan untuk mengerjakan proyek seluas 1.100 meter persegi. Nah, itu kan jadi tantangan tersendiri ya. Ini boleh dimaju mundurkan juga slide-nya, silakan.
Nah, oke. Nah, jadi isunya itu adalah gimana caranya membuat naungan yang bisa dibangun dalam waktu 2 bulan. 2 bulan ini udah semua-muanya ya, udah termasuk penunjukan kontraktor, udah termasuk distribusi pembelian material, segala macam, pelaksanaan di lapangan, finishing, segala macam, itu hanya dalam waktu 2 bulan untuk luas 1.100 meter persegi. Nah, makanya ini jadinya sebenarnya pendekatannya itu pendekatan ad hoc ya, pendekatan yang mungkin ini belum tentu paling benar, tapi ketika itu pendekatan ini tuh efisien, jadi optimal pengerjaannya di lapangan. Idenya apa? Shelternya itu shelter yang mudah perawatannya, tahan lama, bisa menghadapi korosi air laut, dan cepat dibangun. Konteksnya seperti apa sih ketika proyek ini akan dibangun? Konteksnya adalah identitas. Jadi sebelumnya untuk calon penumpang kapal yang akan ke Pulau Seribu, ke pulau yang lain di Kepulauan Seribu, itu tuh nggak ada identitas di tempat menunggunya. Jadi konteksnya adalah menyematkan identitas pada naungan tempat menunggu penumpang kapal yang dapat terbangun dalam waktu 2 bulan. Diulangi lagi, jadi dapat terbangun dalam waktu 2 bulan. Ini sebenarnya kalau saya boleh tambahkan konteksnya kenapa harus bisa cepat dibangun, kenapa harus bisa terbangun dalam waktu 2 bulan adalah waktu itu pemegang kebijakan Provinsi DKI Jakarta ya, gubernur waktu itu mau bikin kantor imigrasi di Ancol. Nah, sebelum itu mulai, sebelum gubernur itu survei, nah si shelter ini udah harus jadi. Makanya ini dikerjakan secepat mungkin. Oke, lanjut ya. Tantangannya apa sih? Tantangannya untuk proyek ini adalah durasi konstruksi yang ketat. Tidak diimbangi dengan anggaran yang besar, malah terkesan seadanya. Jadi ini benar-benar proyek sisa tapi harus terbangun. Solusinya seperti apa sih? Solusinya adalah struktur prefab besi baja dan atap metal dimaksimalkan untuk menangani bentang lebar. Kalau bentang lebarnya cepat terbangun, itu lebih banyak meter persegi yang bisa kita cover. Nah, kata kuncinya apa sih? Gimana caranya biar itu bisa terjadi? Kita punya ide, yaitu mengurangi jumlah titik galian pondasi. Karena ini lokasinya itu benar-benar di bibir pantai dengan batu karang. Jadi untuk menggali dan membuat pondasi itu menghabiskan relatif banyak waktu dalam proses pembuatannya. Makanya kita muncul dengan bentang lebar, dan kalau kita boleh slide sebelumnya, ada 2-3 slide sebelumnya. Boleh tolong Mbak? Lagi. Nah, ini boleh. Nah, ini kita bisa lihat sesudahnya. Slide selanjutnya. Oke. Nah, ini bentang lebar itu bukan semata-mata hanya tiang lurus biasa, tapi tiangnya juga kita miringkan 5 derajat biar kita bisa punya tambahan bentang 1,5 meter. Ini kalau bisa dilihat di sini, 2 tiang itu untuk 1 pondasi. Jadi kita memangkas banyak waktu untuk galian pondasinya, pembuatan pondasinya. Karena ini 2 tiang ini jadi 1 pondasi. Oke, masih ada waktu, Mbak? Masih kok, Mas. Kalau masih ada waktu, 5. Mungkin 1 proyek lagi? Kita lanjut ke proyek selanjutnya. Oke, baik-baik. 1 proyek lagi ya, ini proyek terakhir berarti. Oke, ini proyek aviari di Avani. Ini proyek rumah tinggal juga. Ini isu privasi dan keterbukaannya ini sangat berat di sini. Karena ini
slide-nya boleh sambil dimaju mundurkan. Oke. Bisa lihat fotonya. Karena ini kita punya lokasi lahan, lokasi kafling yang berada tepat di sebelah taman area pintu masuk klaster. Jadi kita bisa meminjam 700 meter persegi taman lingkungan. Nah, kedengarannya menarik ya, kedengarannya sangat positif banget. Tapi kalau kita mau membuka seluruh ruang di dalam rumah untuk bisa menikmati taman, kita juga itu namanya visual akses ya ke taman. Kita mengorbankan visual exposure karena taman itu kan berada di dekat gerbang pintu masuk klaster. Nah, berarti siapapun yang lewat gerbang klaster itu bisa ngelihat ke dalam rumah kita. Nah, itu isu privasinya. Makanya kita coba sintesiskan menjadi idenya apa dulu sih? Idenya apa sih? Yang pertama itu rumah, kita coba menemukan komposisi rumah yang seluruh ruangnya tersusun agar dapat menikmati taman. Konteksnya kayak gimana? Kaflingnya memanjang ke belakang, yang letaknya tepat di sebelah taman. Nah, tantangannya adalah gimana caranya membuka visual akses ke arah taman, tapi menjaga visual exposure dari gerbang klaster. Jadi privasi penghuni masih dapat terkendali. Solusinya seperti apa? Untuk di proyek ini kita coba bermain dengan second skin, ditambah teritisan atap yang lebar. Jadi menciptakan bayangan dan naung yang menyaring visual exposure. Proyek ini sekarang masih konstruksi di lapangan. Jadi mungkin dalam waktu akhir tahun ini mungkin kita bisa rasain. Kalau ada kesempatan nanti saya share di Instagram apakah berhasil menyaring dengan cara ini atau enggak. Nanti saya coba share ya. Kata kuncinya adalah teritisan lebar dan second skin yang menjadi elemen pembentuk identitas hunian. Ya, itu jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi kita masih bisa menekan budget, tapi solusinya juga masih dapat. Nah, kalau waktunya udah mepet, kita langsung ke halaman agak terakhir kalau boleh, di halaman 68. Oke, tolong Mbak lagi lanjut sesudah proyek ini. Baik. Nah, di sini boleh. Oke, jadi untuk merangkum keempat proyek barusan ya, catatan privasi, keterbukaan, dan personal space. Jadi kalau bisa dirangkum ini mudah-mudahan terbaca ya. Ini ada 5 poin. Yang pertama adalah privasi spasial masih bisa terjaga di tempat yang terbuka. Jadi selama dia masih punya jarak. Jadi personal space itu sebenarnya kita sering sering terpaku. Kalau misalnya bicara privasi dan keterbukaan itu pasti bicaranya visual. Padahal esensinya itu adalah jarak. Jadi kalau kita masih punya jarak, ada jarak publik, jarak sosial, jarak intim, itu kita masih bisa katakan itu sebagai privasi. Walaupun visualnya kadang bisa tertutup atau terbuka. Kemudian yang kedua adalah kendali lingkungan sebagai syarat kebebasan ekspresi penghuni rumah. Nah, ini bisa diambil dari proyek yang pertama tadi, Nekau House. Itu kan bisa dilihat ya, ada satu fotonya yang yang lagi beraktivitas di situ tidur-tiduran aja, enak di balkon belakang sambil beraktivitas gitu. Tanpa harus risih
intipan tetangga gitu. Kemudian yang ketiga, hindari isu privasi dan keterbukaan menjadi persoalan visual semata. Nah, ini yang barusan udah saya katakan ya. Yang keempat, personal space lebih berbicara tentang jarak daripada tentang akses visual. Ini yang perlu kita pelajari lebih dalam lagi ya. Kemudian yang terakhir adalah pengalaman ruang bisa jadi tentang kicau burung, semilir angin, dan aroma tanah basah. Karena mengalami itu bukan cuma melihat, tapi merasakan dengan panca indera kita atau ke seluruh indera yang ada di tubuh kita yang lebih dari 5 sebenarnya. Baik, selanjutnya kalau misalnya kita udah kayak menemukan idiom, menemukan teori tentang privasi dan keterbukaan gitu kan sepertinya kayak tinggi banget ya. Padahal sebenarnya yang kalian mau tuh cuma, boleh slide selanjutnya. Nah, kalau klien gitu ya, udah pertemukan dengan proyek gitu ya, kalau kita kasih invoice sebenarnya mereka kayak kurang seneng gitu. Mereka kurang suka invoice. Mereka sukanya itu next slide, tolong. Revisi. Iya, mereka lebih sukanya itu ngerevisi ya daripada terima invoice. Next slide, tolong. Oke, baik. Sekian dari saya. Mudah-mudahan sharing barusan bisa diambil sebagian kecil mungkin jadi inspirasi atau banyak yang dirasa masih belum berhasil itu silakan jadi bahan diskusi kita selanjutnya. Iya. Oke. Mungkin boleh Sekarang saya kembalikan lagi ke Mbak Yeni. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Iya, Mas mungkin boleh diputar ini ya video yang satu lagi ya, yang aviary. Halo? Oh iya boleh. Iya boleh Boleh ya. sekali. Silakan kalau masih ada waktunya. Oke, nah ini untuk proyek yang di BSD ini, Aviary di Avani. Ini isunya sangat kental dengan privasi dan keterbukaan ya. Ini bisa dilihat jendelanya besar-besar, pintunya besar-besar, frameless semuanya. Nah, cara kita mengendalikan privasinya itu ya dengan jarak, dengan menyaring visual exposure, dengan naungan dan bayangan. Jadi kita nggak bicara tentang materiality, harus pakai partisi, harus pakai pintu tertutup atau pakai gorden, enggak. Tapi kita coba mengusulkan dengan menyaring visual exposure dengan naungan dan bayangan dan jarak. Gitu paling Mbak Yeni. Sekian dari saya. Oke, Mas. Tadi sebenarnya kayaknya ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya, cuma saya belum buka nih. Nanti mungkin bisa dimoderasi oleh Mbak Yeni, silakan. Oke, siap Mas. Nanti bagian Q&A kita kita diskusiin. Siap. Oke, sebelumnya terima kasih Mas untuk pemaparannya, ilmunya. Sama-sama. Oke, nah mungkin dari Pak Pak Mandala mungkin udah ada join. Halo Pak? Pak Mandala masih di sana? Nggak ada ya? Waduh, sepertinya cuaca semakin buruk. Oke, mungkin nanti kalau Pak Mandala di sana kita lanjut ya. Soalnya tadi agak nanggung tuh di beberapa penjelasan ya, belum terlalu masuk semuanya. Nah, mungkin kita langsung ke Q&A, ke pertanyaan. Beberapa teman-teman udah mulai bertanya, udah mulai gemes nih mau lempar pertanyaan, mau diskusi. Oke. Nah, paling atas ada Bapak Rizky Hamzah ya. Halo Pak Rizky Hamzah. Oh iya.
Mas Atria, izin bertanya ya Mas, saat memulai setiap project Ya. saat memulai setiap project biasanya ritual starting point dari mana ya Mas? Dan pemilihan maintenance dan pemilihan maintenance tanaman untuk interior rumah bagaimana? Karena mereka terus bertumbuh untuk beberapa tahun ke depan. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Gimana tuh Oh Mas? iya. Ritual nih Mas, ritual. Oke. Kalau ritual ini biasanya erat kaitannya dengan wangsit ya. Oke. Sebenarnya Waduh. kalau bagi saya yang sering saya lakukan ya, ini saya coba jawab ya Pak Rizky dan teman-teman dan Mbak Yeni. Jadi sebelum memulai itu sebelum saya survei bahkan ya, saya coba intip lewat Google Map dulu untuk tahu orientasi mataharinya, terus konteks lingkungannya seperti apa, jalan di depan rumahnya itu lebarnya berapa, badan pengawasan jalannya berapa meter. Nah itu semua tuh mengantarkan saya untuk mendengar bisikan site. Nah, setelah punya indikasi-indikasi itu, misalnya rumahnya ternyata hadap utara, berada di posisi tusuk sate, kemudian jalannya cukup lebar, badan pengawasan jalannya lebar. Nah, dari situ saya mulai cari jadwal untuk janjian dengan owner untuk survei. Survei itu sebenarnya bukan untuk cari-cari bisikan site lagi, tapi lebih ke validasi ya. Jadi apa yang saya ramalkan melalui Google Map gitu ya. Jadi bahasanya harus ramalkan, karena tadi kan awalnya ritual, wangsit, terus jadi ramalan ya. Nah, yang saya ramalkan itu apakah benar atau enggak sih? Apakah benar kalau misalnya orientasi mataharinya dari timur ke barat itu di kaflingnya itu seperti apa, bayangannya nanti jatuh kemana, terus nanti bukaannya adanya di mana enaknya, terus apakah bakal masuk cahaya mataharinya sampai ke seluruh dalam ruangan atau enggak. Nah itu menyangkut dengan penempatan tanaman di dalam rumah. Jadi pada umumnya kalau mau naruh tanaman itu harus di dekat jendela. Biasanya rule of thumb-nya kan seperti itu ya. Tapi kalau jendelanya itu sendiri tidak terpapar sinar matahari seperti apa? Apakah tanamannya bakal tetap bisa tumbuh subur gitu? Growth-nya tiap minggu ada daun baru gitu. Mungkin iya, mungkin enggak. Karena tanaman juga kan kayak manusia ya, punya individunya masing-masing, karakternya beda-beda. Saya punya beberapa tanaman di rumah, walaupun jenisnya sama misalnya janda bolong atau monstera gitu ya, itu karakternya beda-beda. Ada yang tumbuh cepat gitu, padahal lokasinya cuma beda 30 cm gitu ya. Ada yang tumbuh cepat, ada yang nggak tumbuh cepat itu. Ya namanya juga ini ya makhluk hidup ya, punya karakternya masing-masing. Jadi kalau misalnya untuk menangani, tadi pertanyaannya adalah maintenance ya. Nah kalau untuk maintenance-nya itu saya punya contoh menarik, tapi saya nggak presentasikan tadi. Jadi ada di salah satu proyek saya di Jakarta di Jalan Haji Mandor, itu saya punya inner court kecil memang, dia ukurannya cuma 2x3, tapi saya pengen naruh tanaman yang tinggi di sana. Nah, tapi saya nggak pengen tingginya itu berubah terlalu banyak dalam waktu singkat. Saya punya 2 pilihan di sini, mungkin lebih ya. Jadi untuk pohon dengan karakter yang sama, salah satunya itu adalah parahiba, terus rainbow tree, dan sonokling. Nah, saya pilih yang pertumbuhannya itu paling lambat di antara ketiga itu.
Jadi yang paling cepat itu pertumbuhannya itu Parahiba. Dia dalam waktu 1 tahun tuh udah bisa tumbuh mungkin 3 meteran. Tapi kalau snorkeling dia dalam jangka waktu yang sama dia mungkin tumbuhnya cuma 30 cm gitu. Tapi karakternya masih tetap sama. Batangnya satu kurus dengan tajuk yang nggak terlalu lebar. Jadi mungkin kalau untuk maintenance itu kita juga harus banyak tanya ke ahlinya, ke landscape designer atau ke tukang tanaman tentang karakteristik tanaman-tanamannya. Karena itu beda-beda sih kalau menurut saya. Gitu, Pak Rizky, mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lanjutan di kolom chat aja. Sampai ada bisikan side segala ya Mas ya? Ya, lanjut Mbak Yeni. Oke, berarti sampai ada bisikan side ya Mas? Harus ada itu. Disesuaikan dengan pertanyaannya. Nah untuk yang kedua tadi tanaman berarti harus ada kayak survei dulu gitu ya Mas ya? Untuk tahu karakteristik tanamannya. Ya sebenarnya iya kita sebagai desainer mungkin nggak perlu jadi tahu banyak banget tentang tanaman gitu ya. Tapi kita mungkin harus tahu sedikit tentang banyak hal gitu. Apalagi tentang tanaman yang sekarang lagi banyak orang suka ya. Kita harus tahu rule of thumb-nya lah minimal. Biar kita advice ke klien itu nggak salah jalan. Oke. Mungkin lebih spesifiknya itu tanaman yang ini Mas, yang agak tinggi gitu. Tanaman-tanaman apa namanya yang pohon, hitungannya pohon. Hitungannya pohon bukan tanaman hias kayaknya. Iya betul untuk pohon juga. Sebenarnya kalau pohon itu dia tergantung daerahnya juga ya, tergantung konteks daerahnya. Kayak misalnya di Bandung ya. Di Bandung itu banyak teman-teman saya dengan mudahnya pakai pohon pule kalau tahu. Jadi pohon pule itu dia batangnya itu besar tapi banyak. Terus tajuknya nggak terlalu lebar. Daunnya jarang-jarang gitu. Itu banyak banget teman saya yang pakai di Bandung. Di karya-karyanya. Tapi kalau kita jalan-jalan ke Bali ya, ke Denpasar, ke Ubud gitu ya, pohon pule itu pohon keramat yang nggak boleh diganggu-gugat, nggak boleh dipindah, nggak boleh ditebang, nggak boleh diapa-apain. Jadi bahkan tiap hari itu dikasih sesajen. Karena bagi masyarakat Bali, pohon pule itu rumah dari sesuatu yang nggak kelihatan. Jadi itu malah sesuatu yang sangat sacred. Jadi mungkin tergantung konteks lingkungannya juga untuk tanaman ya. Oke. Gitu paling Mbak. Iya. Oke, baik Mas. Berarti pastikan untuk survei dulu atau mempelajari kondisi di lapangan kali ya, di mana letak proyeknya di sana tuh ada cerita apa aja. Takutnya menyalahi aturan masyarakat setempat ya. Iya, Mbak. Iya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk Royal Board, tapi dari tadi kita menunggu belum bisa join kayaknya ya. Nah, tapi teman-teman yang udah menanyakan jangan berkecil hati, kita coba sambungkan sampai akhir. Kalau misalkan tidak bisa juga, kita mungkin update di story juga nanti ya. Nanti sore ini ataupun mungkin Senin kita langsung forward jawabannya dari Royal Board, atau mungkin kita update di story Kohab, Insta story Kohab tentunya. Oke, jadi jangan sampai tidak terjawab ya. Nanti takutnya nggak bisa ini nih, susah jadinya kalau nggak kejawab. Penasaran ya kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, saya ingatkan kembali ya, takutnya saya juga lupa gitu. Untuk teman-teman update di Insta Story untuk screenshot atau video pendek atau gimana. Dan jangan lupa tag Instagramnya @hello_kohab untuk Kohab. Dan narasumber kita hari ini Royal Board dan Mas Atria Pratomo. Oke. Next questions ada dari Pak Jared ya, Bapak, Ibu ya, itulah ya Pak Jared. Bagaimana pemilihan
izin bertanya Mas Tio, di proyek ketiga ada Oh Ancol, ya, bagaimana cara mencari material dan kontraktor yang tepat untuk proyek itu dalam waktu yang sangat singkat? Lalu, bagaimana pemilihan material hmm, pengaplikasian hmm. privasi dalam setiap proyek yang pernah dikerjakan? Baik dari segi perancangan dan dari referensi atau oke, untuk Royal Boat di-skip aja. Mungkin satu-satu ya Mas, saya juga jadi bingung nih. Yang atas Oke dulu oke, aja, yang atas dulu aja. Bagaimana cara mencari baik. material dan kontraktor yang tepat untuk proyek dalam waktu singkat? Iya, ini kalau untuk kita bicara di konteks proyek shelter Marina Ancol ya, itu memang sangat time sensitif ya. Jadi gimana caranya, apapun caranya kalau boleh kasar ya, itu proyek harus jadi dalam waktu 2 bulan. Nah makanya kontraktor yang dipilih juga itu sistemnya penunjukan langsung, kontraktor yang udah punya riwayat bekerja sama dengan manajemen shelter Marina Ancol. Kemudian untuk pemilihan materialnya kita pilih berdasarkan toko material terdekat yang materialnya available. Jadi yang ready stock gitu. Kita kontak beberapa toko material di sekitar, material ready stock untuk plafon sekian meter persegi itu apa? Itu tonnya seperti apa? Warnanya apa? Mereknya apa? Nah itu kita data dulu, baru setelah kita punya nih beberapa pilihan dari toko material, dari materialnya itu sendiri, baru kita implementasikan pada desain. Dari situ kita punya pilihan. Jadi kita nggak milih dari searching di website ya. Wah, kita pengen material ini nih yang diimpor, impornya aja inden nih 3 bulan gitu. Kita nggak ke arah situ. Kalau untuk time sensitif, kita langsung turun ke lapangan, benar-benar cari toko materialnya dan material yang ready stock. Nah, terus untuk kalau pertanyaan yang kedua ya tadi ya, bagaimana pemilihan material dan pengaplikasiannya untuk privasi ya? Gimana ya jawabnya ya? Karena setiap proyek itu punya kesulitannya sendiri. Dia punya konteksnya sendiri di setiap proyek. Jadinya pemilihan material untuk mengendalikan privasi itu juga bisa beda-beda. Misalnya kalau di proyek yang aviari di Avani itu kita pakai material second skin-nya itu dari GRC dan mostly itu lewat naungan dan bayangan dari tritisan atap. Jadi bahkan kita nggak terlalu banyak bicara tentang material di situ. Beda halnya dengan proyek yang Neko House. Neko House itu secara vulgar gitu, kita mengendalikan privasinya dengan membuat konglingongan ya istilahnya. Jadi dinding terbang di atas balkon belakang untuk blocking visual akses dari tetangga. Gitu. Jadi kalau menurut saya tiap proyek itu konteksnya beda-beda, jadi material yang dipakai juga pasti beda. Gitu, Mbak. Oke. Nah, di sini ada juga ya untuk Royal Boat tapi belum terjawab. Mohon maaf Pak Jared. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya dari Eliano Suminar. Izin bertanya ke Mas Tio, apakah proyek aviari yang di BSD bisa dikatakan berhasil untuk mengatasi masalah privasi dengan teknik permainan jarak tersebut? Ya, ini adalah pertanyaan $1 million ya, pertanyaan yang sangat mahal nih. Karena kita belum bisa jawab. Kita belum bisa jawab sampai bukan sampai proyeknya jadi ya, tapi sampai proyeknya itu dihuni. Dan kita lihat perilaku penghuninya tuh seperti apa. Nanti dari pengalaman mereka mengalami ruang di dalam hunian,
terus kita lihat mereka tuh responnya seperti apa. Apakah nanti malah pasang gorden, pasang blind, atau pasang kaca film. Itu kalau boleh jujur saya juga sangat penasaran sih. Tapi untuk solusi ini, solusi permainan jarak, permainan menyaring visual exposure dengan naung dan bayangan itu bukan murni pilihan saya sebagai arsitek, tapi hasil diskusi dengan penghuni rumahnya. Jadi saya kemukakan apa yang saya tahu tentang teori-teori, terus eksperimen ini saya coba terapkan dengan persetujuan owner, gitu. Ini juga lumayan penasaran saya. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa selesai dibangun dan bisa ditempati, jadi kita bisa sama-sama tahu berhasil atau enggak gitu. Oke. Mungkin ada open berhasil, ya. Iya, semoga berhasil. Mungkin ada open house-nya kali Mas ya. Iya, mudah-mudahan ya. Iya. Semoga udah nggak pandemi ya, jadi bisa open house. Amin. Soalnya berkaitan sama pertanyaan paling bawah tuh dari Mas Adityo, kapan open house? Oh iya. Oh ini teman saya ini. Halo Mas Necem, Mas Adit. Salam, apa kabar? Wah, ada panggilan ininya ya, spesial ya. Oke, next. Sebelum ke pertanyaan terakhir, ada pertanyaan lagi nih. Dari Rizky. Mas Atria, kalau kita bangun rumah misalkan lantai 20 kali 4 meter. Secara konsep arsitektur, bila dipenuhi 2 lantai penuh 18 kali 4 meter, sampai 2 lantai bagaimana? Sehingga tidak ada space lahan atau halaman. Gimana tuh Mas? Itu gimana ya? Kalau saya sih suka tanaman nih, jadi pengennya banyak halamannya gitu, banyak bisa lihat tanaman-tanaman gitu. Tapi mungkin ya kalau saya boleh berasumsi dan menempatkannya pada konteks ya, kalau mau bangun rumah 20 di tanah 20 kali 4 meter, terus lantai 2 juga penuh 18 kali 4 meter, itu mungkin kita perlu bisa membuat lapisan-lapisan ruang sepanjang 18 meter itu. Jadi 18 meter itu misalnya kalau kita runut dari arah bagian depan itu ada kamar tidur, terus di selangnya itu ada roof garden, udah gitu kamar tidur lagi, udah gitu kita selang jadi misalnya void untuk ngelihat ke lantai satunya, kemudian ada di samping void ada common room, area komunal buat misalnya area ruang belajar atau area ruang duduk di samping void gitu. Terus atapnya kita pakaiin dengan bahan penutup atap yang transparan, itu kualitas ruangnya masih bisa terjaga. Jadi kalau pertanyaannya gimana gitu ya, ya gitu jawabannya. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Semoga menjawab ya. Terus lanjut. Nah, ada nih. Mas Adit nih. Mas Tio ada pertanyaan yang tadi, kapan open house untuk project Mas? Mungkin ada project terdekat yang bisa dibocor-bocorin waktunya Mas? Wah, kalau lagi masih pandemi gini masih belum berani biasanya ownernya. Walaupun sebenarnya ada sih satu yang harusnya udah bisa open house, cuma masih menimbang-nimbang apakah bijak itu melaksanakan open house di tengah pandemi ini. Nanti kita lihat deh kesempatannya. Oke. Mungkin untuk itu bisa di-update kali ya di story Instagram jika available, atau mungkin Iya. Personal chat. Oke. Next, ada lagi.
Oke, ada pesan nih kayaknya Mas. Ini lebih ke pesan sih daripada pertanyaan. Disuruh di Ya. request-nya sehat-sehat gitu, Mas. Ditunggu open house project-nya. Iya. Oke, Mas Adit juga kemarin kayaknya sempat ini ya, masuk rumah sakit ya. Oke, Iya, semoga Mas Adit mudah-mudahan juga sehat terus ya buat sehat-sehat di Mas sana. Adit. Sehat-sehat terus sempat ke Medan lagi ya, main lagi ke Kohab. Oke. Next questions ada lagi? Oke, nih ada dari Eliano Suminar ya, yang tadi. Kalau boleh tanya lagi nih, oh boleh Mas, boleh banget. Kayaknya project nomor 5 nggak sempat dijelaskan. Padahal project itu yang jadi trailer diskusi sore ini. Apakah boleh dijelasin singkat Mas? Gimana Oh Mas? iya. Boleh nggak Mas? Boleh ya? Iya, boleh. Oke. Boleh, silakan, tapi saya butuh slide presentasinya kalau gitu, tolong dibantu Oke. ya Mbak. Mundur. Oke, makasih pertanyaannya Mas Eliano. Oke, kita mundur beberapa slide ke belakang. Ya. Oke, baik ini ya. Ini proyek ini saya kerjakan sama Mas Adit ini. Jadi saya dibantu Mas Adit untuk pengerjaan proyek ini. Nah, proyeknya ini sebenarnya sangat sederhana. Jadi ada owner rumah yang udah agak tua ya, secara tampilan dan secara programnya itu udah ketinggalan zaman. Jadi kalau saya boleh katakan, program ruangnya itu untuk luas tanah 120 meter persegi dia cuma punya 1 kamar tidur. Terus ini bisa dilihat nih fasad aslinya warnanya pink. Terus di bagian interiornya itu ada warna hijau, ada warna biru. Itu mungkin ekspresi identitas pemilik sebelumnya. Nah itu tuh pengen digubah oleh ownernya yang sekarang. Dia pengen rumah ini di touch up istilahnya, istilah dia ya, biar bisa dikontrakin. Jadi tujuannya proyek ini adalah direnovasi untuk bisa dikontrakin dengan harga yang jauh lebih tinggi. Solusinya apa? Jadi kalau kita lihat di marketplace gitu ya, tempat cari kontrakan, beli rumah gitu, itu yang paling pertama muncul adalah fasilitas. Jadi berapa jumlah kamarnya, itu yang pertama muncul. Setelah luas tanah dan luas bangunan, jumlah kamarnya berapa, kamar mandinya berapa, terus carportnya bisa nampung berapa mobil, ada kapasitas listriknya yang seperti itu. Nah makanya ini untuk kasus proyek ini itu sebenarnya kurang lebih tidak terlalu berat. Makanya ketika pertama saya mengusulkan proposal ke owner, itu saya bahkan nggak pakai aplikasi SketchUp atau AutoCAD, tapi saya cuma pakai aplikasi Photoshop aja buat, nah yang ini nih slide ini, buat bikin dinding-dinding baru di atas gambar denah yang lama. Nah dari situ keluarlah denah baru yang memunculkan, jadi kita jadi punya 4 kamar tidur plus 1. Jadi ada 1 kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak, 1 kamar tidur tamu, dan 1 kamar tidur pembantu. Jadi 4 plus 1. Kamar mandi juga tadinya cuma 2, ini jadi muncul ekstra 2 lagi. Jadi 1 kamar mandi untuk kamar tidur utama, 1 kamar mandi anak, 1 kamar mandi tamu dan publik di bawah, dan 1 kamar mandi servis sekaligus laundry. Nah dengan itu saja, dengan kita mengatur program ruang, itu udah bisa bersaing dengan pasaran rumah yang lain.
Jadi kalau kita bandingkan fasilitasnya dengan sebelumnya, yang cuma 1 kamar tidur, 1 carport, ini sudah berubah jadi 4 kamar tidur plus 1 dengan 2 carport. Jadi udah bisa bersaing. Ini juga sebelumnya saya ada analisa tentang harga pasaran rumah kontrakan di sekitar area itu. Jadi untuk area di situ tuh ada yang dari 28 juta per tahun sampai 60 juta per tahun. Itu ada yang 3 kamar tidur, 2 kamar mandi dan WC, luas tanah dan luas bangunannya berapa. Ini kalau kita bandingkan apple to apple dengan area yang kurang lebih sama, ini udah bisa masuk di 60 juta per tahun, dari sebelumnya nggak nyampe 28 juta per tahun. Jadi udah secara di atas kertas ini udah bisa menguntungkan. Nah, ini yang kita eksekusi. Terus kemudian yang terakhir, selain dari program ruang, isunya adalah identitas. Jadi begitu, kalau kita sebagai pencari kontrakan rumah gitu ya, misalnya fasilitasnya ini udah apple to apple nih dengan harga yang bersaing. Ini kita yang perlu munculkan adalah identitas huniannya. Bagaimana si hunian ini bisa, kalau secara konteks lingkungan bisa selaras, itu bisa kontras atau bisa serasi, tapi juga punya karakter yang unik. Nah, itu yang saya coba tampilkan melalui proyek ini. Gitu paling ya. Silakan kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi, pertanyaan lanjutan tentang proyek ini, silakan di kolom chat aja, nanti bisa dibantu sama Mbak Yeni untuk dibacakan. Sekian Mbak Yeni. Iya Mas, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin bisa ditampilkan kolom chatnya? Nah, gitu. Oke, nah dari Eliano Sumimar, terima kasih banyak Mas. Ya. Mungkin itu aja dari pertanyaan. Oke, ada satu lagi nih Mas, ada satu lagi. Kesini-sini nambah-nambah satu ya. Iya, boleh. Kesini nambah-nambah satu. Ada dari Muhammad. Iya. Ada dari Muhammad Fans. Ceritain pengalaman di Atelier Riri dong. Wah, reuni nih Mas. ada yang minta diceritain. Mungkin sedikit aja kali Mas ya, mungkin pengalaman ininya. Pengalamannya paling diingat. Kalau pengalaman saya sih apa ya? Mungkin yang paling keinget nih ya, saya sekarang itu waktu pertama kali saya bergabung itu saya langsung jadi kepala studio, terus bertanggung jawab atas 6 orang arsitek lainnya gitu. Terus kemudian sampai sebelum saya keluar itu saya ikut menyeleksi calon arsitek, calon pemagang, sama ini sih yang paling saya senang sebenarnya. Pengalaman, kalau cerita ya, pengalaman di Atelier Riri itu kontribusi saya untuk pameran dan publikasi. Itu saya senang banget sih. Karena kan saya awalnya, tadi di awal saya ceritakan saya suka buku ya. Nah, di publikasi itu untuk menyiapkan materi-materi untuk publikasi di majalah di luar negeri, majalah di desktop publishing, terus untuk pameran, itu saya suka banget. Apalagi sering di beberapa ada satu pameran yang kita nge-submit ada mungkin 4 atau 5 proyek ya. Nah, ada satu proyek yang saya jagoin, itu yang saya pegang sendiri dari awal sampai akhir, masih di-supervise oleh Mas Riri, tapi Mas Riri nggak pegang itu proyek. Terus dipilih oleh kurator
pamerannya karya yang saya pegang. Jadi itu jadi senangnya double gitu, ikut pameran terus karya saya yang dipilih jadi senangnya double gitu. Itu sih pengalamannya. Kalau yang lain sih senang-senang aja semuanya. Yang senang aja yang diingat ya Mas? Gitu Mbak. Oke, berarti di Atelier Riri merangkap jadi SDM gitu ya Mas? Merangkap jadi SDM. Di waktu lain jadi kurator gitu ya Mas? Oke, nah lanjut ada lagi nih proyek Kamzi Anatra. Proyek Ancol dengan durasi yang begitu singkat dan tingkat tekanan yang menyesuaikan, gimana self treatmentnya ya Mas agar ide tetap on dan solusi ada aja gitu, solusi dadakan. Wah, self treatment nih. Iya. Ini agak tricky sih. Jadi pertanyaannya lebih ke mencari inspirasi untuk proyek ya. Iya. Pertama sih yang tadi udah sempet ditanyain gimana caranya sih ritual pertama ketika dapat proyek ya. Itu pertama harus datang ke site. Terus yang selalu saya lakukan datang lihat di Google Map, datang ke site, terus lihat isunya apa sih. Itu kan masuknya ke identifikasi masalah ya. Isunya apa, problemnya apa, kalau misalnya gue melakukan A, B, C itu bakal terhambat apa sih? Pertama itu, kemudian yang kedua adalah ada istilahnya human centered design. Jadi kita tuh mendesain, bukan kita deh, salah. Ketika saya mendesain proyek yang Ancol, itu saya fokus bukan ke masalahnya, tapi ke pemakainya. Jadi apa yang user rasain. Waktu itu pas saya kunjungan lapangan itu banyak penunggu kapal yang nggak kebagian tempat bernaung. Jadi tempat nunggunya tuh kayak halte bis gitu. Panjangnya, lebarnya tuh nggak seberapa, kayak cuma 1,2 meter gitu. Sedangkan si calon penumpang kapalnya itu dalam sehari itu bisa 400 orang. Jadi kan sangat tidak imbang, makanya muncullah ide bentang lebar, terus nggak ada dinding, nggak ada pintu, lantai nggak ada finishing yang mahal, itu demi naungan. Jadi intinya adalah, isunya adalah atap. Isunya kita harus bisa mengcover sebanyak-banyaknya meter persegi, biar si calon penumpang itu nggak kehujanan, nggak kepanasan ketika dia menunggu kapal. Nah, begitu muncul nih, oh ini kita harus bentang lebar nih, bentangannya harus lebar, harus luas gitu coverannya. Oke, dari situ kita turunin technicality-nya gimana kita mencapai bentang selebar itu. Sebenarnya kalau kita ngomongin bentang lebar, yang shelter itu nggak ada apa-apanya dibandingin bentang lebarnya stadion, bentang lebarnya gudang. Tapi konteksnya sangat beda, karena gudang dan stadion itu identitasnya persepsinya beda-beda, udah bisa kemana-mana. Nah, untuk di kasus shelter Marina ini, identitasnya itu diambil dari strukturnya repetitif, udah gitu tiangnya itu tadi saya bilang kan saya miringin 5 derajat ya masing-masing, itu bukan hanya sekedar nambahin identitas, pengen unik, bukan gitu. Tapi dengan kita miringin tiangnya 5 derajat, itu bentangnya itu bisa bertambah 1,5 meter dengan 1 titik pondasi. Nah, itu juga jadi salah satu faktor ya. Ngegali tanah untuk bikin pondasi itu sebenarnya kedengarannya kan mudah ya. Semua orang melakukannya. Bikin rumah pasti ada pondasinya. Tapi enggak setiap proyek itu punya
lokasi tepat di bibir pantai Karang Batu. Nah, itu kan tiap kali ngegali gitu ya, ngegali 0,5 meter aja, itu udah ada air. Itu berarti udah harus ada pompanya, buangan airnya kemana. Terus kalau misalnya air lagi pasang, itu udah berhenti pekerjaan. Jadi kita harus melihat tantangannya apa aja. Nah, dari situ kita bisa keluar inspirasinya dalam waktu singkat. Itu kalau di proses desainnya sendiri itu cuma mungkin nggak ada 2 minggu sih itu. Terus proses gambar kerjanya juga berjalan secara paralel. Tapi idenya itu 2 minggu, terus presentasi di minggu ketiga ke manajemen, minggu keempatnya udah langsung pelaksanaan di lapangan. Gitu ya, tadi untuk pertanyaan dari Kamzi Anatra. Iya. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Oke, nah selanjutnya ada... Itu Mbak Jenny, silakan. Iya, benar Mas. Oke, ada Mas Adit ngambil pertanyaan juga nih. Kayaknya ngetik sambil senyum-senyum sih ini. Gimana Koh Tio menyikapi proses kerja yang berjalan beriringan? Kadang balapan antara proses desain dan pelaksanaan di lapangan. Nah, tuh gimana Mas? Ya, ini emang tantangannya ya, kerja berkarya dengan waktu yang terbatas ya, dengan resource yang terbatas. Jadi kita mungkin kalau gue bilang pendekatan ad hoc itu mungkin kurang tepat ya, tapi pendekatannya lebih ke pragmatis. Jadi nggak perlu kayak riset analisa mendalam tentang perletakan toilet gitu. Wah, kita jangan ke arah sana deh. Tapi kita lihat biasanya toilet itu rule of thumb-nya adalah ada area kering, area basah. Misalnya kalau kita kerucutkan ke isu toilet ya. Jadi kita bisa berpikir secara pragmatis. Jadi kalau misalnya dalam waktu mendesain tapi udah harus dikerjain di lapangan, kita perlu bekal ide besar dulu kalau menurut saya. Jadi gambaran besarnya itu kita udah punya. Gimana caranya kita mendapatkan gambaran besar itu? Pertama ya tadi identifikasi masalah, terus human centered design, kalau bisa participatory ya, kita melibatkan usernya langsung. Tanya-tanya aja, kita diskusi dengan usernya, dengan calon usernya, biar kita bisa mengeluarkan desain yang kurang lebih pragmatis lah. Jadi kalau udah ada ide besarnya itu selama kita proses mendesain terus di lapangan udah harus ditagih-tagih gitu ya gambar, asal kita masih bisa ingat ide besarnya, udah tahu ide besarnya kayak gimana, biasanya banyak terbantu oleh user dan kondisi di lapangan. Itu sih menurut saya. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Adit ya. Iya, kayaknya sekaligus menambah dari pertanyaan yang atas tadi sih sebelumnya Mas, yang Kamzi, self treatment-nya ya. Lebih ke pendekatan pragmatis ya. Iya kan ya? Iya. Oke. Nah, satu terakhir lagi nih. Dari Muhammad Fans, Mas Atrio, gimana cara desain rumah konsep modular dengan isu privasi dan view? Nah, gimana ya caranya? Isu privasi dan view ya. Kalau misalnya punya kesempatan untuk menganalisa tapak, punya kesempatan untuk menganalisa konteks gitu ya, itu biasanya mereka tuh udah ngasih indikasi-indikasi ya. Udah ngasih tanda-tanda kalau misalnya lahannya tuh nggak mau ditaruh sesuatu di depannya, nggak mau ada yang tinggi di bagian depannya. Nah untuk
untuk tahu itu tuh indikasi, untuk tahu itu tuh ada tanda-tanda tuh emang diperlukan ini sih. Kita perlu mengasah sensitivitas ya. Jadi kita kalau ngelihat site itu biasanya ada bisikan-bisikan site ya, tadi saya udah bilang. Itu tuh munculnya tuh dari pengalaman sih, mostly ya. Kalau dosen saya dulu bilangnya tuh mata itu diasah dengan melihat, dengan sering jalan-jalan, dengan sering piknik. Itu krusial kalau untuk seorang desainer ya. Jadi dengan sering piknik, sering jalan-jalan, kita bisa mengalami ruang, kita bisa ngerasain mana yang enak, mana yang kurang enak. Nah, tujuan dari piknik dan jalan-jalan itu memperkaya referensi kita akan rasa. Jadi kalau ingat zaman kuliah dulu ya, kuliah S1, sebagai anak SMA yang nggak tahu apa-apa terus harus kuliah arsitek, itu tuh kalau saya sih bener-bener ini ya, bener-bener buta gitu. Jadi nggak punya emosi terhadap ruang itu nggak ada. Yang saya tahu cuma ini sudut ruang yang paling bagus di fotonya dari mana. Nah, mungkin itu bisa jadi ini ya, titik mula ya, bisa jadi awal punya referensi rasa yang banyak tentang ruang. Jadi kalau semakin kita sering jalan-jalan, kita jadi punya referensi rasa yang banyak, yang beda-beda gitu. Kalau kita jalan ke pasar modern, pasar tradisional, atau pasar kaget, atau pasar malam, itu ekspresi karakter pasarnya, terus rasa yang kita alami juga pasti beda-beda. Nah itu dari referensi-referensi itu kita bisa tuangkan kembali ke dalam desain dalam bentuk coretan, garis, dinding, bukaan. Terus kita juga bisa memperhitungkan jatuhnya cahaya matahari, di mana naungan, di mana bayangan. Itu biasanya terasah setelah pengalaman bertahun-tahun. Dan jangan lupa banyak jalan-jalan dan piknik sih. Itu mudah-mudahan bisa menjawab ya. Menjawab nggak sih? Oke, terakhir pesan moralnya ya, Mas. Jangan lupa jalan-jalan gitu ya. Iya, jangan lupa piknik. Oke, piknik. Oke, sip. Wah, terima kasih banyak, Mas. Pertanyaan kita habis. Nah, alhamdulillah. Iya. Sama-sama. Ternyata terselesaikan ya. Saya tadi deg-degan sih. Takut nggak terselesaikan. Oke, cuma sayangnya Royal Board nggak bisa bareng-bareng kita sampai akhir ya. Tapi nanti saya update untuk personal chat langsung untuk dijawab langsung sama Royal Board dari Pak Wim. Dan kemudian kita upload juga di Instastory. Dan teman-teman sekali lagi ya, izinkan saya untuk reminder, jangan lupa untuk update Instastory, screenshot ataupun video pendek ke story masing-masing, Instagram masing-masing, kemudian tag Hello Kohab dan narasumber ada Mas Atria Pratomo dan Royal Board tentunya. Nah, untuk mengakhiri sesi ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber kece kita hari ini. Mas Tio, terima kasih banyak ya Mas untuk waktu dan kuotanya. Oke. Dan tentunya Pak Wim juga nanti kita upload juga ini di YouTube ya, YouTube channel kita di Kohab Coworking Space. Tapi tentunya butuh waktu ya untuk editing dan lain-lain. Kemudian ada juga potongan-potongan klipnya di IGTV Kohab tentunya. Untuk teman-teman yang tidak bisa akses hari ini, tungguin aja. Oke. Nah, sebelum kita selesai, kita foto-foto dulu dong ya. Nah, mungkin ada beberapa slide, beberapa tampilan dari Zoom-nya. Kita butuh beberapa kali foto.
Untuk teman-teman mungkin, butuh persiapan ya, agak-agak dibenerin sedikit mungkin. Saya kasih waktu beberapa detik ya, 1 menit, kelamaan lah ya beberapa detik. Oke, sekalian saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman, waktu dan kuotanya balik lagi ya. Terima kasih banyak teman-teman Kohabers, untuk menyempatkan waktunya dan join di event kita bulan ini ya, bulan Maret. Nanti juga ada di bulan April, nantikan dan tetap pantengin terus di Instagram Hello Kohab, paling update di sana apa-apa aja sih yang terbaru dari Kohab, event-event apa dan, isu-isu AEC industri, arsitektur, engineering, construction, apalagi sih yang baru. Nah, kita coba update, kita coba bertukar pikiran untuk teman-teman juga. Kalau salah ya mohon dikoreksi, kalau misalkan cocok ya bolehlah dikasih jempol gitu ya. Oke. Nah, udah selesai ya, udah ininya rapi-rapihnya udah ya. Kita mulai foto nih. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf, Kohab mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah-salah kata, narasumber juga kalau Kohab salah-salah kata mohon maaf. Kita ketemu lagi di next event lah ya tentunya, tetap update di Instagram Kohab. Dan teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dimanapun berada. Walaupun belum ada yang udah dapat vaksin, ada yang belum ya, nggak apa-apa lah. Yang penting tetap jaga jarak, maskeran kemana-mana gitu. Dia dari self ini aja lah, dari diri sendiri. Oke, mungkin itu aja dari Kohab. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapaan terakhir deh, Mas Mas Tio masih di sana? Iya. Iya, terima kasih banyak ya Mas. Iya, sama-sama Iya. Mbak. Terima kasih atas kesempatannya sharing sore ini. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Oke, sampai bertemu di kesempatan lain. Semoga kalau ke Medan bisa singgah ke Kohab ya. Oke. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas teman-teman semuanya. Sampai ketemu di kesempatan lain. Kohab, we learn, collaborate, and we grow. Bye-bye.